Oke, kasus pada kali ini mau ganti rantai ketang berisik cenahnya, dan ada oli nih keluar. Coba dihidupin dulu, sok dites dulu dari mana tuh oli itu. Ya. Nih, oke, jelas ya. Ini blok serna jebol. Nih, makanya oli keluar. Nih jebol nih blok sernya. Blok sernya jebol. Ini faktornya kenapa? Telat ganti rantai ketang. Nih. Jadi gitu, bapak-bapak. Ini harus ganti blok ser atau boring. Nih ya, jadi ini kendalanya apa coba? Keteng sudah kendor, dipaksakan jadinya seperti ini nih ya. Biasanya ke bawah bocornya apa? Jebolnya ke sini, tapi ini ke atas ya. Dan ini pernah ya terjadi sampai turun mesin dan ganti boring. Oke, kita bongkar, dan yang punya motornya, usernya minta ganti ketang saja, dan nanti ini diakalin. Oke, caranya kita lakukan dengan cara saya supaya ini tidak bolong ya, tidak keluar oli lagi dari sini. Oke, kita buka dulu blok magnetnya, buka ya. Oke, jangan lupa di bawah disiapkan wadah supaya olinya tidak kemana karep ya, tidak awur-awuran. Masih panas ini ya pemirsa. Panas. Oke, untuk trackernya ini menggunakan nomor 4 ya, Repo ya. Ini motornya Honda Repo. Dan magnetnya sudah dibuka, dan sekarang tinggal gigi starter tertinggal, dan kita buka juga. Nah, seperti ini jadinya. Oke, buka tutup head atau silinder kop ya menggunakan kunci L6. Ini masih padat nih, banyak kotoran. Oke, nah siapkan wadah di bawah supaya olinya masuk ke wadah. Lalu buka baut sentrik ya. Oke. Lalu sentriknya kita lepas saja, nggak apa-apa. Langkah selanjutnya buka sulingan atau tonyokan keteng, tonyokan roll keteng menggunakan kunci 14 ya. Yang recommended tuh pakai 14T ya. Nah, ini pernya sudah keluar. Oke, sulingannya turun. Lalu buka baut roll keteng. Ini yang depan, yang pas bolong tadi. Dan ini kenapa bisa ini keras ya, bisa keluar. Lanjut buka baut roll keteng belakang. Nah, ini roll ketangnya juga nih sudah botak ya, sudah double. Dan ini baut roll ketang depan tidak bisa keluar, harusnya ini mudah ya keluarnya. Coba saya cara ini, loncat ya. Coba kita cek roll ketang yang depan masih ada atau masih utuh atau sudah
rusak atau gimana, sampai mengeluarkan baunya saja susah. Dan ternyata ya, nih tinggal segini roll ketang depan ya. Makanya pantas ya, ke blok sehernya juga jebol. Ini nih, ini jebol. Nah ini segini, ini roll ketang depan loh, harusnya besar. Nanti kita lihat yang baru sebesar apa ya untuk roll ketang depan. Dan sekarang saya mau ngatasi dulu ini nih yang bolong ya, bolong ini, dengan cara dilem pakai lem porting saja. Medianya sudah kering ya, harus benar-benar netral dari kotoran dan oli. Nah ini lem portingnya nih ya, kita pakai air juga tuh, jangan air kopi ya, nanti malah kacau pakai air kopi mah. Oke, lem portingnya sebesar ini aja cukup ya, dan kita aduk-aduk nih sampai rata pakai air tangannya ya, asal basah tuh ya, aduk sampai merata. Oke ya, ini pecah tuh, dan kita sudah siapkan lem porting. Kita tekan ke dalam ya supaya masuk lemnya sebagian nanti di luar. Tekan ke yang pecahnya. Saya pernah nambal juga yang punyanya motornya Mas Sabre ya, lantainya lepas tuh, kena ke blok magnet bagian crankcase-nya. Kita tekan-tekan sampai masuk sebagian dari luar. Kalau bisa masih dari dalam ini, ininya pakai air nih. Oke, sudah ya, dan ini tinggal nunggu kering. Nah itu yang jadi PR-nya, harus kering, benar-benar kering kalau pakai lem porting ya. Kalau masih basah seperti ini langsung dihidupkan nanti kurang baik ya, ngasai lagi olinya. Ini ketangnya, nah ini roll ketang depan nih, yang depan ya, dan yang bawaan ini sisanya segede gini tuh, parah ya. Oke, kita topkan dulu nih di bagian kerek as. Oke lanjut, saya menggunakan kunci 19 ring dan kita diputar ini bagian kerek asnya pakai kunci ring seperti ini, dan cari bagian nah ini ada sepi ya, ini harus lurus ke depan ke sini. Nah kalau perlu diukur lah pakai tali rapia, mau pakai kolor boleh ya, harus lurus nih. Nah ini terus noken as juga harus bebas seperti ini. Ini sudah top nih noken asnya. Nah begini ya, kalau masih penasaran tuh, oke, ke sini tengah-tengah, dan ini pas ya, kalau perlu ya. Kalau mekanik nggak usah dikasih tahu, nggak usah diajarin kalau mekanik ya. Nih udah nih lurus ke depan. Oke, seperti itu kasarnya ya. Aduh, tong serius ting lah, jangan terlalu serius ya kerja mah. Yang penting semuanya selesai dengan sempurna ya, harus sambil heureuy kerja mah. Ini ketangnya kita buka dulu lah ya, ini ketangnya baru bukan bekas ya, nih masih dibungkus. Oke, untuk pasang rantai ketang mau tali seperti ini boleh ya, dimasukkan dari depan dari belakang, bebas pokoknya matanya sampai keluar tuh talinya. Nah keluar kan, kalau saya seperti ini, nanti rantai ketangnya diikat di sini. Mau pakai tali kolor boleh, silahkan ya. Mau pakai jenggot bangga silahkan ya. Nah tarik nih ke depan. Nih masukkan dulu ke giginya sekarang mah. Oke, dan tali yang di depannya dibuka ya, jangan sampai dipasang terus, nanti pabelit di dalam. Kalau ini geser kita topkan lagi. Nah gitu. Oke mantap, tinggal pasang roll ketang depan. Bagusnya sih pasang ini lagi biar racing terus. Ini roll ketang depan. Oke, masukkan roll ketang depan di antara dua.
celah atau celah keteng ya. Nah seperti ini, pasang bautnya harus sampai pas dengan lubang roll ketengnya. Nah caranya dikodok seperti ini biar pas ya. Nah udah pas kita puter. Oke mantap. Kalau dirasa ini sudah aman ya, kita puter-puter nih. Tapi jangan dulu kencengin bautnya, puter-puter roll ketengnya. Kalau dia tidak pas ke lubang tengahnya, ini pasti lepas lagi roll ketengnya. Setelah itu baru kita kencengin nih. Pakai kunci 10 sok, 10 T bisa ya. Nah cek lagi ke sini. Siapa tahu geser. Dan sekarang pasang sentrik. Oke, untuk sentriknya sendiri di sini ada berupa garis ya. Nih. Ini ke atas ini. Ini harus sejajar dengan permukaan ini. Oke. Tapi pastikan di belakang itu gerekasnya juga top ya. Ngetop. Lanjut. Nah, ini belum lurus nih ya, kelihatan. Ini harus lurus, geser saja. Nah kalau sekarang udah mantep. Oke, ini garisnya kelihatan ya. Nah kita baru sekarang pasang baut. Kalau seperti ini nih lubangnya tidak pas ya, kita colok pakai obeng min yang kecil supaya lubang bautnya pas dengan token as ya, lubang sentrik dan token asnya. Dan ini belum kenceng loh, nanti dikencenginnya ya belakangan. Ya langsung pasang roll ketang belakang ya, tinggal pasang seperti ini. Oke, dan ini bosnya jangan ketinggalan ya. Dan di sini elemennya ada ring juga nih. Nah, jangan sampai kelewat. Jadi posisi rollnya itu sebelah dalam seperti ini. Dan nanti kita pasang juga sulingan. Ya, langsung kita kencengin baut roll keteng belakang pakai kunci 12. Oke, kita pasang baut sulingan ya, sulingannya masih ada di sana. Nah ini pernya seperti ini kecil, ini besar, jadi yang besar disimpan di bawah sini. Oke. Dan dorong nanti sulingannya bakal masuk ke atas. Dan langsung ini kencengin. Oke, sudah beres pemirsa ya. Tapi saya masih meragukan ini nih. Belum keringnya belum benar-benar kering nih ya. Dan tinggal tes ini mah ya. Tinggal pasang blok terus pasang siniler kop berikut packingnya. Oke, pasang lagi semua ya. Nah ini diberi dulu oli nih. Ini pasangnya mau sekarang atau nanti bisa ya, bebas. Langsung pasang magnet dan kita tutup langsung. Oke, kita pasang lock magnetnya. Nah, dan kita tes hasilnya. Untuk mengencangkan baut ini disilang ya. Mau pakai impact silahkan, mau pakai manual boleh ya. Kalau saya masih kalau ngencengin ya senangnya pakai manual ya. Nah, disilang seperti ini. Oke, sudah rebes ya, sudah beres. Mudah-mudahan dari sini tidak mewek lagi nih. Kalau ini kan medannya tadi panas ya, jadi cepat keringnya nih. Kurang lebih 2 jam ini sudah kering.
Tadi dari jam 12 ya. Sekarang sekitar jam 2 kurang sedikit lah. Mudah-mudahan aman. Jadi kalau panas ini cepat keringnya. Oke, mantap.